Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita masuk di materi tentang konsep Islam terhadap berbagai masalah. Kemarin sudah bahas tentang politik ya, yang muncul di dalam tugas Islam dan ekonomi. Tapi materi kali ini saya menyinggung materi proyeksi. Materi proyeksi itu artinya ini baru rintisan materi. Akan sulit kita mencari materi ini dari referensi-referensi yang ada. Harapannya apa yang saya cantumkan ini menjadi langkah awal, paling tidak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di waktu-waktu yang akan datang. Apa itu Islam dan maritim? Karena kita ada di perguruan tinggi vokasi yang khusus membidangi bidang maritim, dan Anda ada di prodi keselamatan dan kesehatan kerja, ada yang di prodi pengolahan limbah, ada yang di prodi permesinan, ada yang di prodi desain manufaktur, ada yang di prodi bangunan kapal, ada yang di prodi teknik pengelasan. Ya, saya mulai dari sini dulu, keselamatan kesehatan kerja, meskipun materinya juga belum tuntas, belum selesai, atau bahkan masih hanya sebagai gambaran umum saja. Prodi-prodi yang lain saya kira memang perlu dikembangkan, materi-materi terkait bagaimana Islam membahas itu saya kira juga menjadi penting. Misalnya pengelasan, surah Al-Kahfi itu bicara las sebenarnya. Di akhir-akhir surat Al-Kahfi itu ya, Nabi Zulkarnain itu bicara tentang las. Kalau tentang limbah, saya kira ajaran Islam itu banyak sekali bicara tentang kesehatan, tentang keselamatan kerja, tentang bagaimana hidup bersih. Jadi pengolahan limbah saya kira terkait, cuma memang studi yang lebih detail tentang itu saya masih belum temukan. Karena itu di sini baru sekedar rintisan saja. Karena itu materinya tidak banyak. Capaian pembelajarannya adalah bagaimana Islam bisa menghadapi tantangan modernisasi itu bisa Anda pahami. Modernisasi dalam pengertian perkembangan ilmu pengetahuan, keadaan-keadaan baru itu memang harus ditangkap, kalau tidak kajian keislaman akan tertinggal. Dan khususnya yang sudah dibicarakan adalah tentang politik, dan kemudian yang di materi ini adalah tentang maritim, tentang kelautan. Ada 3 subpokok bahasan. Bagaimana fikih maritim dalam khazanah fikih klasik, bagaimana fikih maritim saat ini, bagaimana misalnya keselamatan kesehatan kerja dalam Al-Quran atau dalam hadis. 2-3 itu saya tulis proyeksi, karena itu nanti Anda tidak akan menemukan materi yang memadai untuk itu. Nah, sekarang apa itu fikih? Secara bahasa artinya paham atau mengerti. Dalam Al-Quran bisa dipakai untuk menunjuk istilah paham itu paham biasa dan paham yang mendalam. Kalau paham biasa itu paham terhadap pembicaraan, pokoknya iso ngomong, bisa berkomunikasi, itu orang itu paham, berarti orangnya faqih. Prosesnya memahami disebut fikih. Di dalam Al-Quran disebut misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fama lihaula'il qaumi la yakatuna yafqahuna haditsa. Ya. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Ayat ini ada di modul, saya kira silahkan dilihat lagi tepatnya ayatnya.
dalam pengertian faham biasa, tapi dalam pengertian faham yang mendalam, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut kalau tadi insyaallah dalam surat An-Nahl, ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ya, liyatafaqahu fid-din di sini artinya adalah memperdalam pengetahuan. Jadi pemahaman yang dalam, tidak sekedar pemahaman biasa. Nah, ini di dalam Al-Qur'an. Nah, secara istilah fikih itu bisa dipahami sebagai ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara. Hukum-hukum syara itu hukum agama. Ya, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi secara umum fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum agama. Gitu ya. Orang yang faqih itu orang yang berarti mendalami fikih. Orang yang mendalami hukum agama itu berarti faqih. Tapi yang kita maksud dengan fikih maritim di sini tentu saja adalah bagaimana kita di materi ini mempelajari ilmu atau kajian keislaman yang berhubungan dengan kelautan, dengan maritim, khususnya karena terkait dengan prodi-prodi yang ada di BPNS ini. Di dalam Al-Quran sebenarnya kalau bicara tentang kelautan, laut, perkara-perkara yang Allah menyebut kata laut saja ada 36 kali, itu banyak sekali ayatnya. Kalau dicantumkan di sini semua banyak sekali. Ya artinya potensi untuk mengkaji kajian maritim dari sudut pandang agama, dari sudut pandang Al-Quran itu masih terbuka. Cuma kalau ini hanya bicara daftarnya saja, ada sekian ayat bicara laut, itu berarti luas sekali. Hubungannya apa? Tentang laut itu apa? Misalnya di dalam ayat ini misalnya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dalam ayat ini misalnya manusia itu kelebihannya adalah sebagai makhluk yang bisa berjalan atau bisa menempuh perjalanan di laut. Kalau ikan otomatislah habitatnya. Tapi selain ikan karena memang habitatnya, hanya manusia yang kemudian secara umum ya dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan-hewan yang lain yang bukan habitatnya di laut, itu yang bisa melakukan perjalanan di laut. Gitu ya. Nah, manusia memiliki kelebihan itu. Ayat berikutnya misalnya, itu bicara tentang laut itu sumber kekayaan, baik itu untuk kekayaan untuk pangan, baik itu untuk juga properti, kepemilikan harta, ya, untuk perhiasan, dan untuk hal-hal yang lain termasuk kekayaan laut lainnya seperti minyak, seperti gas, seperti macam-macam lah. Itu bisa kita pahami dari ayat ini. Gitu ya. Jadi secara potensi Islam menyediakan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kajian yang harus lebih banyak didalami ya terkait dengan sektor maritim. Ya, terkait dengan sektor maritim. Kalau di dalam fikih klasik, ya sederhana. Fikih klasik itu bicara tentang laut itu halal makanannya, laut itu airnya adalah suci bersih, air mutlak, nggak bisa najis, bahkan mensucikan. Itu saja yang paling banyak bicara.
Tapi tentang bagaimana yang akan datang itu belum muncul. Ya. Bagaimana kajian-kajian tentang maritim itu masih belum muncul. Di sini saya coba ya, mana ini ya? Saya sebenarnya sudah membuat daftar ini misalnya kajian tentang fikih maritim ini. Misalnya di sini ya, bagaimana Allah membicarakan tentang laut, tentang kapal di dalam Al-Qur'an itu kajian sendiri. Bagaimana itu dibuat? Bagaimana misalnya bicara tentang pencemaran laut itu faktanya seperti apa, dampaknya bagaimana, hukumnya menurut Islam dari aspek fakta dan akibat atau dampaknya itu seperti apa. Itu yang saya kira masih bisa dikaji ya dari sudut pandang fikih. Hukum-hukum tentang pemanfaatan dan tentang bagaimana orang bisa melakukan eksplorasi terhadap kekayaan laut, ya saya kira sudah ada. Ya, tapi hukum-hukum positif maksud saya. Tapi kajian keislaman yang bisa memberikan justifikasi terhadap hukum-hukum positif atau memberi opini lain terhadap hukum-hukum positif itu juga perlu dirintis sebenarnya. Kalau eksploitasi apakah boleh se apa namanya semaksimal mungkin atau sampai sehabis-habisnya itu boleh atau tidak, misalnya kerusakan ekosistem yang ditimbulkan bagaimana hukumnya, itu saya kira kajian-kajian yang bisa dikembangkan. Tapi memang saya masih melihatnya dari aspek hukum, fikih namanya, hukum. Mungkin juga ada bagaimana teknologi rekayasa air laut menjadi air konsumsi secara hukum, sekali lagi secara hukum menjadi air untuk air tawar, secara hukum bagaimana ya. Terus kesehatan, keselamatan kerja di laut itu, ini kalau jurusan K3 dalam sudut pandang Islam. Di Islam itu kan kalau bicara keselamatan itu banyak sekali kata selamat, kata salam, kata Islam sendiri itu artinya selamat. Nah, bagaimana kalau itu dikaitkan dengan keselamatan kesehatan kerja, maaf kalau terbalik, keselamatan kesehatan kerja di laut itu. Nah, itu yang saya sebut rintisan. Saya tidak bisa memberikan materi lebih banyak, semua masih berupa rintisan. Saya masih ada di angan-angan saja ini ya. Bagaimana melakukannya masih perlu metode khusus selain pendekatan hukum. Kalau pendekatan hukum masih agak mudah. Nah, sampean kan bukan ahli hukumnya, bukan ahli fikihnya. Ya, sampean barangkali ke rekayasanya, teknologinya, bagaimana pencemaran itu bisa dihambat. Nah, hukum itu dijadikan dasar untuk melakukan rekayasa, untuk melakukan pengelolaan laut yang maksimal. Saya kira demikian materi hari ini. Tidak banyak, yang penting adalah bahwa materi ini materi rintisan yang masih sangat prematur ya, sangat awal. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.